Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, semangat ya pada pagi hari ini. Gimana nih keadaannya? Baik? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan dong buat kita semua. Oke, nah gimana nih di pagi yang cerah hari ini? Gimana keadaan kalian? Baik semua kan? Siap, mantap. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, gimana kalau kita berikan penyemangat buat diri kita sendiri untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini? Kalau saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi, 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 semangat pagi. Seperti itu ya. Paham semuanya? Tasya paham? Paham. Oke, kita coba ya. Semangat pagi, 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 semangat pagi. Wah, kayaknya kurang keras nih dari teman-teman semua, kurang kompak gitu loh. Dikompak lagi yuk, kita coba lagi yuk. Semangat pagi, 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 semangat pagi. Tepuk tangan buat kita semua. Udah nih, udah semuanya kompak, udah semuanya keadaannya sehat. Jadi untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita dengan kondisi yang sehat, dengan keadaan semangat, maka akan memperlancar nih pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum itu nih, Ibu mau nanya sama kalian, apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua, coba deh tengok di kanan kiri kalian, di sekitar kalian, apakah ada yang tidak masuk? Nihil. Oke, berarti di kelas ini nihil ya, berjumlah 30 siswa. Tepuk tangan dong. Harus seperti itu, semua harus sehat, harus masuk ke sekolah. Jadi kesehatan itu kan merupakan hal yang harus kita syukuri, harus kita berterima kasih kepada Sang Pencipta telah diberi kesehatan. Jadi kita bisa melakukan pembelajaran pada pagi hari ini dengan keadaan yang baik-baik. Seperti itu. Oke teman-teman, Ibu rasa kayaknya kondisi di kelas kita ini agak sedikit kotor ya. Nah, Ibu beri waktu deh kepada teman-teman buat bersihin dulu deh sampah-sampah yang ada di kelas ini. Terlebih sampah-sampah yang besar gitu ya, yang terlihat kayak bungkus-bungkus makanan. Nah, itu yang bercecer itu tolong dong dibuangin dulu. Jadi biar kita enak gitu loh situasi dan kondisi pembelajarannya. Ayo, tolong ketua kelasnya dipimpin untuk membersihkan kelas dulu. Sudah membersihkan kelas semuanya? Sudah rapi? Oke. Nah, jika kondisi kelas rapi seperti ini, kan kita kan pembelajaran juga enak ya. Kayak kita nggak ada sampah-sampah kecil yang terlihat, kan enak untuk pembelajaran. Dan kalian semua pasti kan nyaman kan? Betul bukan? Mantap. Nah, teman-teman di sini siapa nih yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Oke, Nadia. Benar sekali, tentang perubahan sosial. Nah, minggu lalu kita telah mempelajari sedikit mengenai perubahan sosial. Nah, kemarin kan kita mempelajari tentang pengertian perubahan sosial. Baru sampai di situ saja ya, teman-teman. Ibu mau nanya nih sama kalian, siapa yang masih ingat tentang pengertian perubahan sosial? Ayo, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Nah, Tasya coba deh kasih tahu kepada Ibu, apa itu perubahan sosial? Benar sekali, tepuk tangan buat Tasya. Nah, Tasya bilang nih bahwa perubahan sosial itu merupakan bentuk peralihan atau pemindahan gitu yang merubah tata kehidupan sosial kita nih, sosial masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus gitu. Jadi perubahan itu berlangsung secara terus-menerus dan sifatnya dinamis serta bisa terus berubah. Itu yang dikatakan Tasya. Dan jawaban itu merupakan jawaban yang benar, bahwa perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, yang terjadi di dalam kehidupan sosial kita sehari-hari.
Dan perubahan itu tuh bergerak atau sifatnya dinamis dan juga pasti akan mengalami perubahan. Itu merupakan pengertian perubahan sosial. Benar sekali. Kemarin kita juga telah belajar nih tentang contoh perubahan sosial yang ada di kehidupan sehari-hari. Coba deh tolong jelaskan kepada Ibu. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh tentang perubahan sosial? Tunjuk tangan. Nah, Nizam, tolong dong kasih tahu kepada teman-teman contoh dari perubahan sosial yang ada di kehidupan sehari-hari, Nizam. Bisa apa aja tuh? Banyak banget. Coba tolong diberitahu. Benar sekali. Nah, Nizam mengatakan bahwa contoh dari perubahan sosial adalah gaya berpakaian kita. Gaya berpakaian kita dari kita lahir atau dari dulu hingga sekarang ini. Gaya pakaian itu kan berubah-ubah ya, terus menerus gitu perkembangannya, terus dari zaman dahulu sampai ke zaman sekarang ini. Banyak gaya-gaya berpakaian, ada yang menggunakan kebaya, ada yang menggunakan pakaian yang modern seperti sekarang ini. Tapi itu tuh terus mengalami perubahan. Bahkan gaya berpakaian itu perubahannya tuh berputar, teman-teman. Iya kan? Gaya perubahannya itu berputar. Dari yang dulunya itu kan orang pakai baju kan yang kelombor gini, yang kelombor-kelombor kayak gitu, terus mengalami baju yang sedikit ngepres di body. Terus sekarang ini zaman lagi nih teman-teman, ke pakaian yang longgar-longgar seperti ini gitu. Betul sekali Nizam. Kita beri tepuk tangan dulu buat Nizam. Apa aja sih bentuk-bentuk dari perubahan sosial? Apa aja? Ada perubahan yang kecil. Betul sekali. Ada perubahan besar. Ada perubahan yang dikehendaki, ada juga perubahan yang tidak dikehendaki. Nah, selain dari 4 ini, apalagi sih bentuk-bentuk dari perubahan sosial itu? Apa? Ada evolusi, ada juga revolusi. Nah, dari bentuk-bentuk perubahan sosial tadi nih, apa sih pengertian dari bentuk-bentuk perubahan sosial tadi? Coba, kalau perubahan sosial kecil itu kan jadi skalanya kecil, di mana perubahan ini tuh merupakan perubahan yang tidak memiliki pengaruh yang berarti. Perubahan ini tidak memiliki pengaruh yang berarti. Apa sih contohnya? Gitu kan? Contoh dari perubahan kecil ini ada yang bisa tahu? Oke, Nanda, coba dijawab. Apa sih contoh dari perubahan kecil ini? Betul sekali, Nanda. Contoh dari perubahan sosial kecil menurut Nanda tadi bilang ya, contohnya itu merupakan fashion yang ada pada diri kita dan juga lifestyle atau gaya hidup gitu ya, Nanda. Betul sekali. Oke, udah ada contoh dari perubahan yang kecil. Kemudian ada dong perubahan yang besar. Perubahan yang besar itu seperti apa? Perubahan yang besar sendiri ini kan perubahan jadi tuh yang memunculkan perdebatan, adanya perdebatan di kalangan masyarakat, karena perubahan ini kan sifatnya besar gitu ya, dan juga pasti keterlibatan masyarakat itu memiliki pengaruh itu. Jadi adanya pertentangan di antara masyarakat seperti itu. Kemudian ada nih perubahan yang direncanakan dan juga tidak direncanakan. Kalau kan kita tahu ya, pasti kan ada perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Kalau yang direncanakan itu kan pasti ada agent of change gitu. Ada orang yang terlibat di situ. Ada pihak-pihak yang terlibat. Dan kalau yang tidak direncanakan kan pasti kan kita nggak tahu, tiba-tiba ini terjadi. Padahal kan hal perubahan itu kan nggak direncanakan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti itu. Selain perubahan besar, perubahan yang skalanya kecil, dikehendaki, tidak dikehendaki, ada 2 lagi nih. Apa teman-teman? Benar, perubahan revolusi dan juga evolusi. Kalau evolusi ini kan perubahan yang terjadi dengan memakan waktu yang lama gitu. Evolusi itu memakan waktu yang lama. Kalau revolusi itu memakan waktu yang sebentar. Seperti itu. Sudah paham kan semuanya? Masih ingat kan? Masih hebat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah,
ini kan pasti kan ada nih contoh-contoh gimana nih perubahan evolusi gimana, revolusi gimana. Pada hari ini ibu juga akan menyampaikan kepada kalian apa saja sih faktor-faktor yang mendorong tentang bagaimana terjadinya perubahan sosial ini. Faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi perubahan sosial. Jadi hari ini ibu mau memberikan project kepada kita semua gitu. Tentang apa saja akan ibu berikan kelompok-kelompok kepada kalian ya. Akan ibu bentuk-bentuk kelompok. Nanti kelompok dari Bunga, Clara, Bagus, Nizam itu akan menjadi kelompok A, dan seterusnya nanti akan ibu beritahu kepada kalian. Nanti kalian akan mencari contoh dari perubahan sosial, akan ibu bagi. Kelompok A merupakan perubahan sosial besar, kelompok B kecil, dan kelompok C evolusi, resolusi, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Teman-teman semuanya, karena ibu rasa waktunya ini udah mepet banget ya sama jam pelajaran kita, karena udah 10 menit lagi kita jam pelajarannya udah habis. Tapi ibu udah lihat-lihat dari tugas kelompok pengerjaan tadi masih banyak yang belum selesai ya. Dari kelompok A apakah udah selesai? Belum. Oke, tidak apa-apa. Kelompok B belum juga. Ada kelompoknya yang sudah selesai? Oke, belum ada. Enggak apa-apa teman-teman, karena waktunya kita juga udah mepet, maka tugas kelompok ini ibu alihkan kepada tugas dari pengerjaan rumah ya buat teman-teman semua. Jadi PR buat kalian, buat pertemuan yang akan datang adalah menyelesaikan tugas kelompok ini tadi, dan juga kalian bisa print out contoh-contoh dari perubahan sosial yang udah ada materinya di teman-teman semua tadi. Bagaimana, paham? Paham. Oke, kalau begitu. Nah, karena waktunya udah mau habis gitu ya teman-teman, dan setelahnya kan pasti ada pelajaran lagi. Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Oke. Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini, bahwasanya perubahan sosial itu merupakan sesuatu hal yang pasti terjadi di dalam masyarakat. Perubahan sosial itu sifatnya dinamis, akan terus ada di dalam kehidupan masyarakat dan juga kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali. Bentuk-bentuk dari perubahan sosial tadi ada apa aja? Perubahan yang sifatnya perubahan kecil, perubahan besar, ada perubahan yang dikehendaki, perubahan yang tidak dikehendaki, yang sifatnya revolusi dan juga evolusi. Oke, mantap semuanya. Karena jam sudah habis ya, dan juga habis ini ada pelajaran lagi, tapi ibu mau ingatin lagi nih ke teman-teman, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, karena minggu depan atau pertemuan yang akan datang kita akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan tugas kelompok kita. Nanti akan dipresentasikan di depan kelas sesuai kelompoknya. Nanti akan ibu random, ibu acak ya siapa aja yang mau maju, tapi semuanya nanti dapat jatah untuk presentasi seperti itu. Nah, udah cukup nih materi yang telah ibu berikan ke kalian semua. Pertemuan yang akan datang akan ibu isi dengan materi kelanjutan dari ini, yaitu bagaimana sih bentuk. Setelah bentuk adalah faktor-faktor pendorong dari perubahan sosial itu sendiri, dan juga akan dilanjutkan presentasi teman-teman semuanya. Gimana keadaannya, masih semangat? Sebelum itu tepuk semangat lagi dong. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, atas kerjasama teman-teman buat materi pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini. Ibu ucapin terima kasih kepada teman-teman juga telah ikut semangat dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jika ada sumur di ladang, bolehkah kita numpang mandi? Jika ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.